Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Hadratil muhtaramin dan seluruh hadirin sekalian, pertama perlu diketahui bahwa pemimpin menurut kitab fiqh siyasah syaratnya satu, ayyakuna aliman, berilmu. Apa jadinya kalau pemimpin kita tidak berilmu? Negara besar segini besarnya. Yang kedua, ayyakuna adilan, menegakkan keadilan. Yang ketiga, ayyakuna zahidan, tidak rakus, tidak tamak, tidak hubbul mal. Yang keempat, ayyakuna syuja'an, berani. Yang kelima, salimal jism, sehat fisiknya. Ormas-ormas Islam berharap agar ke depan visi kepemimpinan bangsa yang tidak hanya bertumpu pada popularitas dan populisme semata. Harus cari pemimpin yang berkualitas, tidak hanya popularitas dan tidak hanya populisme semata, tetapi harus lebih berbobot, visioner, smart, dan berpikir untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan semata. Sehingga pemimpin bangsa yang ada meninggalkan legasi baik, tidak meninggalkan beban sejarah atau beban ekonomi politik bagi generasi yang masa datang. Kalau politik itu kalau ditulis dengan bahasa huruf Arab, fa waw lam ya ta kaf, politik. Jadi kalau orang Arab yang baca fa wallaituka, saya tipu kamu. jadi kalau ditulis dengan Arab itu fa waw lam ya ta kaf. Orang Arab baca fa wallaituka, itu bukan politik. Orang Arab baca fa wallaituka, saya tipu kamu. Jadi kalau nggak ada tipu-tipuan bukan politik. Mari kita jauhi dari kepentingan politik. Kita ingin membangun kekuatan civil society dengan mendongkrak budaya, peradaban, kemajuan, ilmu pengetahuan. Itu yang harus kita pentingkan. Lebih penting daripada keberhasilan politik. Semoga kini dan ke depan menjadi era baru, kepemimpinan baru, kesempatan baru, dan ada harapan baru. Mudah-mudahan. Kadang-kadang, ya pun kadang-kadang, kita malu dengan non-muslim. Kita belum menemukan pemimpin muslim yang betul-betul pemimpin, yang betul-betul visioner, tanpa ada kepentingan pribadi. Yang itu kita temukan pemimpin non-muslim yang betul-betul mampu majukan rakyatnya, bangsanya. Ayo cari pemimpin umat Islam, pemimpin negara Islam, mana? Malu kan? Kita kaya dengan dalil. Di prakteknya nol. Dalil kaya. Tantangan untuk mewujudkan peradaban yang
ekologis dan kehidupan yang lebih manusiawi semakin kompleks. Di saat percepatan kemajuan teknologi dan digitalisasi yang semakin tak terbendung, di saat ledakan jumlah penduduk dan ancaman sampah-sampah peradaban bertebaran bergerak secara sporadis, terkait isu aktual saat ini, di tengah tsunami digital dan derasnya arus informasi yang tidak mudah dibendung, serta di tengah konflik global yang tengah menggejala, sudah selayaknya Indonesia memperkuat kedaulatan dan keamanan siber. Keamanan siber harus ditingkatkan agar tidak mudah dan agar tidak terlalu sering kebobolan. Pertahanan siber harus melibatkan seluruh stakeholders bangsa. Jangan hanya dimonopoli oleh pihak tertentu atau hanya di pihak ketiga saja. Kesiapsiagaan nasional dalam menjaga kedaulatan harus dipikul bersama. Kami yakin rakyat yang jago cyber jauh lebih banyak jumlah daripada birokrat. Bahkan yang muda-muda. Kalau yang di birokrat, yang di kominfo kan sudah tua-tua itu. Yang muda-muda lebih canggih daripada yang tua-tua. Coba, bisa kebobolan rahasia negara. KTP kita bisa diketahui semua, nomor rekening kita bisa diketahui semua ini. Nama, alamat, nomor rekening, KTP. Rahasia BIN bisa diketahui. Apa yang sudah dilaksanakan, apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan rencana dilaksanakan. Bahaya sekali itu. Itu bisa kebobolan, ya Allah. Main-main gak serius ya. Kami yakin rakyat yang jago cyber jauh lebih banyak jumlah birokrat yang ada. Apabila kekuatan ini dioptimalkan dan tidak hanya project oriented, akan memudahkan bangsa ini memiliki kekuatan cyber yang handal. Sudah seharusnya dan menjadi keniscayaan bagi pemerintah untuk lebih memihak pada ormas-ormas pejuang dan pendiri Republik Indonesia, sebagaimana rekognisi negara terhadap ormas-ormas yang tertuang dalam Undang-Undang Ormas. Karena ormas-ormas Islam yang berdiri sejak sebelum kemerdekaan telah berjasa dan berkontribusi terhadap bangsa Indonesia harus mendapatkan perhatian serius oleh negara. Kita ini lahir terutama 14 ormas ya, yang lahir sebelum berdirinya Republik Indonesia, sudah pasti kitalah yang banyak berperan, berjasa, andil dalam memelihara, memperkuat persatuan kesatuan bangsa Indonesia ini. Memberi pencerahan, pendidikan, membangun budaya yang menuju terwujudnya negara Republik Indonesia. Seharusnya kita yang kebagian sebenarnya, tapi kita selalu tidak kebagian. Kita hanya dapat akidah dan ibadah, ghanimah selalu lost. Jadi ada akidah, ada ibadah. Dan yang penting lagi ghanimah. Kita ini kadang akidah terus, nggak pernah ibadah, nggak pernah ghanimah. Akhirnya ghanimahnya direbut orang terus. Yang nggak pernah berjasa, nggak pernah berperan leluhurnya atau kelompoknya, kita ghanimahnya lost terus. Sudah seharusnya dan menjadi keniscayaan bagi pemerintah untuk lebih memihak pada ormas-ormas pejuang dan pendiri Republik Indonesia. Di sisi lain, inisiasi redistribusi dan realokasi sumber daya harus dilaksanakan secara adil dan transparan, serta memihak untuk kemaslahatan semuanya, terutama kemaslahatan sosial dan lingkungan. Sensitivitas isu izin khusus pertambangan yang telah mengguncang jagat sosial media dan mencengangkan masyarakat di akar rumput serta menjadi polemik nasional
harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Di satu sisi, realitasnya ada harapan dan peluang untuk mendorong kemandirian ormas. Tetapi di sisi lain, sudah seharusnya pula perlu disiapkan perangkat kebijakan yang memadai dan diperlukan persiapan yang masif, serta tidak terkesan gegabah yang memicu lahirnya fitnah. Tuduhan motif politik atas pemberian konsesi tambang harus ditepis dengan itikat baik penyelenggara negara segera mengajak seluruh ormas agama duduk bareng, ngobrol bareng, terbuka, transparan, mendiskusikan lokus dan fokus kebijakan serta mewujudkan komitmen pengelolaan yang lebih pro lingkungan dan lebih pro terhadap masyarakat. Daripada ini ghanimahnya belum, gegernya sudah luar biasa ini. Ghibahnya jadi ya, ghanimah belum terlalu, ghibahnya sudah luar biasa. Agar ke depan tidak ada desas-desus lagi terkait isu cuci piring nasional dan seolah-olah hanya akan memindahkan tanggung jawab recovery dan reklamasi tambang serta resolusi konflik pasca tambang, maka perlu dipertegas peta potensi lokus izin tambang yang akan diberikan. Demikian halnya agar juga tidak menjadi kesempatan bagi para pembenci pemerintah untuk menuduh seolah-olah lokasi yang diberikan tinggal tulang-tulang belaka. Maka upaya membuka selebar-lebarnya peta potensi tambang nasional yang masih potensial untuk dikelola para pihak termasuk ormas keagamaan sebenarnya sudah saatnya harus dilakukan dalam rangka pemerataan sesuai dengan pasal 33 Undang 45. Kalau hadisnya mengatakan talatsun annasu fihi syuraka al-ma'u wan nar wal kala. 3 sumber alam tidak boleh dijual beli, diperdagangkan, harus dinikmati bersama. Al-ma'u air, wan naru dan energi, wal kala'u dan hutan. Tidak boleh dijadikan bisnis, tapi untuk dinikmati bersama. Itu hadis 14 abad yang lalu itu. Melalui momentum ini, ormas-ormas di bawah LPUI siap menjadi garda depan untuk mengawal kebijakan perizinan khusus pertambangan dengan catatan kritis serta mendesakkan kepada pemerintah untuk mensegerakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memastikan perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai dalam perizinan. Kedua, membuka secara transparan lokus redistribusi dan relokasi sumber daya alam, khususnya mineral dan batu bara. 3, memastikan dan memampukan ormas-ormas keagamaan agar berkemampuan mengelola sumber daya alam khususnya mineral, batu bara secara ramah lingkungan dan berpihak pada kemaslahatan sosial serta berorientasi pada keberlanjutan pembangunan. 4, memastikan adanya upaya penyelamatan lingkungan hidup di sektor pertambangan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan bersama ormas keagamaan dan stakeholders bangsa lainnya. 5, membuka kepada publik secara transparan aset dan sumber daya alam yang telah dikelola para pihak. Sudahkah berorientasi untuk kemakmuran bangsa dan negara? Kalau tidak, ini hanya akan melahirkan ketimpangan dan melahirkan kelompok kapitalis ya. Kapitalis atau oligarki. 6, menjamin dan memastikan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan berjalan dengan baik agar pengelolaan tambang berjalan tidak secara eksploitatif dan merugikan life support system. 7,
Negara tidak boleh kalah dengan siapapun. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Demikian halnya, negara harus hadir untuk melindungi kepentingan sosial, kepentingan lingkungan, kepentingan ekonomi, serta secara seimbang dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf atas segala kekurangan. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.